Boleh santai-santai aja. Sip. Oke, waduh. Nah, Thank you banget nih, Ko Irfan. Sami. Waduh, sudah memenuhi undangan Oh, undangan tidak resmi. ini undangan yang ditunggu-tunggu ini. Kalau saya belajar NLP itu dulu pertama kali belajar dari bukunya Kang Teddy loh. Yang The Serius, Art of Enjoying NLP. gimana ceritanya? Kan Di begitu nggak awal-awal, laku. jangan salah. Di awal-awal itu saya mau belajar dulu kan tadinya mau jadi konsultan ceritanya, abis dari bisnis kan mau jadi konsultan. Terus teman bilang lu jadi coach aja, konsultan nanti kayaknya bakal nggak terlalu inilah. Terus kebetulan saya dulu juga kan kerja di salah satu perusahaan yang ada konsultannya juga. Jadi udahlah ngobrol sama orang coach. Kalau mau jadi coach belajarnya apa dong? Lu belajar NLP. Oh ya, NLP. Belum tahu apa-apa tuh tahun berapa? 2014. Baru selesai belajar sama salah satu trainer Ego State lah. Baru belajar. Terus kita Arif belajar bukan? NLP. Iya, sama Arif. Jadi habis belajar sama dia, mikir kan, gue kayaknya tertarik nih dunia pengembangan manusia nih. Apa ya? NLP. Ya udah, NLP cari-cari kan. Nah, di situ tanya temen, ada nggak buku yang bagus NLP sebelum gue belajar? Ada nih, dikasih. Nah, buku itu. Oh, berarti Jadi bukan karena beli kan? dikasih. Iya Awalnya betul. dikasih. Nah, setelah itu baru beli sendiri. Oh, Nah, jadi sebelum belajar benar-benar formal NLP ya baca bukumu dulu itu. Wah, Jadi ini undangan yang ditunggu-tunggu lah. itu Sama-sama. soalnya buku itu buku yang nggak laku. Jadi ya pasti kalau bisa baca biasanya dikasih orang gitu ya. Bukan karena wah nemu nih bestseller di Gramedia, itu nggak mungkin. Ya gitu. Oke. Ini sambil kita kenalan ya, Boleh. teman-teman semua ya. Jadi ceritanya saya kan buat nambah-nambah menambah khazanah bahasan soal NLP lah. Berarti aku cerita dikit ya. Jadi kalau di di YouTube kita kan ya ada beberapa bahasan yang rutin belajar NLP gitu ya. Kadang-kadang ngomong sendiri, kadang-kadang bentuknya demo coaching sama beberapa temen gitu. Terus kemudian ada bahasan-bahasan leadership dan segala macam lah. Nah, dari tahun lalu sebenarnya pengen nge-live, cuman baru kepikir gitu. Kalau nge-live tuh kan challengingnya satu nyari waktu yang pas buat live-nya ya kan. Kedua nyari waktu sama pembicaranya. Nah ini kan dua hal yang variabel yang susah banget tuh dipertemukan kan. Jadi baru kepikir wah sebenarnya recording juga oke gitu. Jadi kita rekam. Nah, ini mumpung waktunya sama-sama enak. Teman-teman ini saya sekalian kenalan sama Ko Irfan ya kan yang namanya sudah banyak saya dengar reputasinya di jagat perneurosemantikan gitu ya. Soalnya aku kan alumni juga dari Metamind ya kan. Kakak senior ya. Tapi enggak alumninya, lah itu dia nanti inilah. Alumninya tidak betul-betul yang full gitu ya, saya harus mengakui itu. Cuman kenal sama Bu Umar udah agak lama. Waktu bikin Milis Indonesian Health Society dulu, awal-awal dah sempat kenalan, sempat mampir ke kantornya yang lama banget dulu, yang di jauh tuh. Di Cengkareng. Cengkareng. Sempat mampir ke sana, terus ketemu Candi di situ. Itu pertama kali kenal Candi juga di situ. Nah terus Nah kesempatan ikut Michael Hall juga gara-gara Metamind gitu. Nah tapi aku ngeliat sejak ada Ko Irfan nih kok keramaian di grup gitu lebih semarak gitu kan. Nah, ini bukan karena ramenya ngasal kan ya. Jadi boleh nggak kenalan dikit nih Ko Irfan? Boleh. Sebenarnya aktivitasnya apa gitu ya? Karena aku dengar dari beberapa teman yang kenal sama Ko Irfan gitu itu katanya keseriusannya belajar NLP neurosemantik itu luar biasa gitu ya. Yang jadi sampai investasinya juga luar biasa gitu. Ini sebenarnya orang siapa sih gitu loh. Manusia biasa aja. Boleh nggak sharing dikit? Boleh. Background saya itu information system sebenarnya. Jadi saya dulu belajarnya manajemen informatika, S1-nya informatika, S2-nya bisnis. Lalu saya kuliah di Amerika, pulang ke Indonesia itu tahun 2008. Nah, 2008 itu pulang, lalu sempat kerja di perusahaan keluarga. Jadi bantu orang tua lah. Nah, bantu orang tua sama 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu saya iseng keluar dari perusahaan keluarga, pengen tahu dunia kerja di Indonesia kayak apa. Jadi saya masuk ke salah satu perusahaan riset salah satu yang terkenal di Jakarta. Dan saya kerja di situ setahun, lalu dibajak ke perusahaan riset yang internasional. Jadi setelah itu saya kerja di perusahaan riset juga.
Jadi background saya ini sebenarnya information systems dan marketing research. Jadi saya ini orang data. Jadi dulu di Amerika saya juga kerjanya marketing research. Saya termasuk salah satu tim yang membawa, kalau tahu dulu Seattle Supersonics, nah jadi Oklahoma City Thunder. Nah itu salah satunya tim yang bawa tuh kantor kita gitu. Berarti bidangnya dulu ini ya, technical banget gitu ya. Technical banget. Jadi kita research pasar, kita research branding. Nah itu awal mulanya lah, belajar tentang data, belajar tentang, karena information system itu kan tentang data kan. Jadi mencari informasi yang sekarang ke-apply-nya mencari informasi tentang manusia. Jadi ada nyambungnya juga ke sana. Dulu belajar tentang bisnis, sekarang belajar tentang manusia. So kerja di perusahaan keluarga, lalu kerja di perusahaan yang di Jakarta sampai tahun 2013 akhirnya usaha sendiri. Jadi bangun usaha sendiri, bikin brand sendiri, jualan sendiri. Di bidang itu juga? Bidang retail juga. Jadi karena keluarga kita kan keluarga retail, jadi saya dulu anak mall, tiap hari kerjaannya mall ke mall lah. Itu bahkan sampai kalau mall kemanapun kita tahu tempat parkir yang kosong di mana, jam berapa itu tahu. Saking seringnya setiap hari ke mall. Oke, dan itu masih masih bisnis yang normalnya masih gitu. Bisnis normalnya sekarang udah enggak, karena orang tua udah pensiun kan. Jadi udah ditinggal. Kita kebetulan beruntung lah. Sebelum pandemi mulai kita udah, orang tua bokap udah pensiun, ya jadi udah enggak ada beban di sana. Udah jadi kerja di situ 2013 sampai 2018 terakhir. Nah, 2014 itu mulai stres. Mulai kok gini-gini aja, ya namanya perusahaan keluarga, kadang-kadang kita kan mikir, duh gue ngapain di sini ya? Kerjanya tiap hari cuma di kantor, bengong, kok kayaknya hampa amat hidup ya. Udahlah, belajar apa ya? Karena di perusahaan riset tempat saya kerja dulu ada konsultan, saya pikir jadi konsultan seru nih. Kayaknya pecahin masalah orang, karena banyak yang curhat kan, bisnisnya curhat, yaudah kita ngobrol. Terus ya udah mau jadi konsultan. Tapi bingung gue mau kemana ya? Ya udah gue belajar dulu deh. Akhirnya ditawarin tuh. Ada salah satu teman yang menggunakan jasanya si Arif, undang saya ikut ke campnya dia yang 3 hari di Puncak. Nah itu awal mulanya ketemu dengan ilmu pengembangan manusia. Terus lihat menarik juga nih. Seru juga ya kayaknya kalau jadi kayak si Arif. Terus ngukur diri kan, gue bisa kayak jadi kayak dia. Kayaknya seru nih kayak gini. Oke, ngobrol lah sama dia. Diajak belajar Ego State. Ya udah gue belajar Ego State. Yang 4 hari kalau nggak salah gitu. Iya. Dari situ udah belajar. Nah sempat tuh mulai masuk ke dunia terapian. Jadi karena baru belajar songong gitu. Kasus pertama teman-teman sendiri mau bunuh diri. Gue langsung pusing, gimana nih? Kelas berat kasusnya. Kasusnya langsung kelas berat. Gue langsung telepon si Arif, gimana nih coach gini caranya? Waduh gue nggak ngerti dah. Udah dari situ trauma tuh terapi. Kayaknya gue nggak mau terapi deh. Gue konsultan aja deh, jadi konsultan. Udah akhirnya nyari, sempat belajar coaching, diajak belajar coaching sama salah satu perusahaan coaching di Indonesia, masih ada sih sampai sekarang. Yang business coach bukan? Bukan, leadership coach itu namanya. Terus dari situ habis kelasnya si Arif kan ngocol kan orangnya kan, seru. Dia salah satu guru yang ngajar tuh seru banget. Ini ketemu guru yang ngajarin coaching, ini bosen banget, gila gue boring banget tuh belajar coaching apaan sih? Coaching kok begini ya? Wah ini gue nggak cari yang kayak gini nih. Ya udahlah, nanti dulu saya jadi coach nanti dulu. Udah cari lagi, akhirnya belajar NLP. Nah sejak itu Oktober 2014. Novembernya dikasih bukumu. Jadi November itu saya baca, terus saya langsung mau belajar nih NLP. Oke, cari siapa ya guru NLP yang mumpuni lah di Jakarta. Nanya-nanya temen, dikasih nama lagi itu Pak Hing. Cari di website Pak Hing. Dia ada kelas bulan Januari. Pas saat itu November kelasnya baru mulai dan baru ada lagi Januari. Gue pikir gue lagi ada duit nganggur, gue mau belajar tapi gurunya kagak ada. Ini kayaknya bukan jodoh, gue nyari lagi deh. Nah, kebetulan paman saya itu di salah satu perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi itu banyak sekali pakai Bumar. Jadi kenalin lah, nih ada satu namanya Bu Mariani, lu cari aja. Oh ya udah, ini NLP juga kan? Iya. Terus cari, kelasnya kebetulan lagi tuh mulainya itu November akhir. Pas banget tuh ya. Pas banget tuh, jadi pas banget, langsung daftar, langsung bayar. Hari pertama di kelasnya Bumar, nggak kenal siapa-siapa, ketemu lagi tuh sama Pak Bas duluan, orangnya kayak begitu kan. Waduh, gue langsung pusing. Jadi kenapa orang semua udah pada kenal kayak gue, kayak orang aneh sendirian nih gue di sini.
Udah kenalan. Akhirnya kelas pertama, Bumar kelas pertama dia ngomong gini, kelas ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya coaching menggunakan NLP. Wih, langsung, cocok nih, cocok. Udah belajar NLP-nya, iya belajar coaching-nya, ya udah belajar. Itu yang langsung yang praktisioner gitu atau APG dulu? Praktisioner dulu. Jadi itu praktisioner bulan November mulai, Desember, Januari selesai. Dia kan satu minggu kan. Januari selesai, Februari ada APG lanjutannya. Oh yaudah belajar deh. Lanjut. Kenapa? Lanjut tuh. Terus kan lagi Januari itu langsung ditawarin ACMC, coachingnya katanya bagus. Gua nggak ngerti ACMC apaan, meta coaching apa, Michael Hall aja nggak pernah denger gue lagi. Tapi hari keempat gue di coaching sama Bumar. Dan itu ngebekas banget. Sampai-sampai gue sakit 1 minggu hanya untuk rilis. Sakit 1 minggu, gue bilang, wah, gue panggil dia Cici kan, Cimar, gue sih gila, lu sih kenapa gue bisa sakit 1 minggu cuma gara-gara masalah itu doang. Tapi masalah gue yang selama 35 tahun tuh beres sama dia tuh pada saat itu, selesai itu, udah nggak ada sisa. Wah, ini ilmu apa nih? Tertarik lah, meta coaching. Oh, meta coaching ya. Belajarnya gimana? Ada nih nanti bulan Maret. Ya udah, bulan Maret ya, Ci. Iya, gue mau ikut ya. Dia konyolnya Bumar gini. Lu yakin mau ikut? Gak usah lah. Konyol dia tuh. Gak usah. Kenapa? Lu baru belajar. Lu udah mau belajar. Jangan, nanti aja. Gua mau. Dan kebetulan lagi itu bisnis lagi bagus. Jadi kita lagi itu import 1 kontainer. Memang ada dana nih. Ada dana bisa dipakai. Ya udah. Ikut APG dulu deh. Lu ikut APG berarti. Oh ya udah, gue ikut APG. Nah di situ kenalan sama Kang Surya tuh. Februari 2015 itu kenalan sama Kang Surya. Dia masih pakai topi. Kita masih ngeledekin dia, topinya boleh dibuka nggak Kang? Coba, nggak apa-apa buka. Iya. Dia masih bertopi. Masih bertopi dia. Kenalan sama Kang Surya. Udah akhirnya APG hari terakhir mantep gitu ACMC. Ya jadilah gue belajar practitioner Januari, APG Februari, ACMC 2015. Angkatan ke berapa ACMC berarti ya? Angkatan ketiga gua. 3. Oh berarti setelah aku ikut ya, aku kan 2013 tuh. 2 tahun setelah dirimu. 2 tahun ya. Ikut ACMC 2015. Udah dari situ kenalan lagi deh, kenalan sama Michael Hall, ngobrol sama dia. Udah mulai ini lah, karena sama-sama orang Amerika kan, dia state-nya Colorado, gua Oklahoma, beda 1 state. Wah itu bedanya tuh. Oh Irfan bisa ngomong langsung pakai bahasa Inggris. Iya. Terus orang-orang gak ada yang berani deketin dia, gue mah cuek aja. Nah itu dia bedanya lagi. Gue ngamatin doang dulu dari jauh. Iya. Udahlah, ACMC, lalu Oktobernya ngambil Master Practitioner. Maret 2016 ngambil GTMC, Group and Team Meta Coaching. Salah satu yang certified lagi itu baru ada 4. Jadi gue, Bumar, Hani, Pabas. Jadi ngambil ACMC pun sebelum Master Prac ya? Belum, ACMC. Nah, salahnya ngambil ACMC belum Master Prac. Kalau ngambil Master Prac tuh ACMC gue mudah tuh. Jadi gue ACMC itu baru lulus itu bulan Juli. Bulan Juli itu, dari Maret sampai bulan Juli. Itu yang setiap 2 minggu tuh datang rekaman hanya untuk di benchmark. Cepat itu. Itu pun nekat gue benchmark. Gue gak mau sama yang lain. Gue cuma mau sama si Cimar. Gue kalau gak lulus dari Cimar, gue gak merasa oke. Yaudah. Gue kejar dia terus. Jadi gue satu-satunya di angkatan gue yang lulus sama dia cuma gue tuh. Nah, udahlah. 2015 itu 16-nya ngambil GTMC. 2016 Oktober kebetulan ada NSTT di Hong Kong. Gila. Langsung gitu ya. Ditawarin. Mau nggak? Wah, pikir. Lagi ada duit juga nih. Beli nggak ya? Dan lagi tuh itu juga sebetulnya sih. Jadi pas pengen tuh agak ada duit terus, kalau gue ada duitnya gitu. Jadi ya itu berkah rezeki anak soleh itu. Rezeki anak soleh. Ya udah akhirnya ngobrol lagi itu sama Pak Jenal sama gue kan master bareng. Terus ada Pak Hendra, kita yang bertiga itu yang itu agak rame kan itu bertiga tuh. Agak rame tuh, seru. Terus ada Om Pras, kenalan sama Om Pras. Hari pertama kenalan sama Om Pras, ya Om Pras bilang, ini anak tengil banget. Anak muda baru belajar mau jadi trainer. Di Senayan City, ingat banget. Kesan pertama si Om Pras, gue tengil banget katanya. Sampai sekarang dia masih suka dibilang. Ya udah, jadilah 2016 Oktober kita berangkat, 16 hari di Hong Kong. Pulang ya jadi trainer. Tapi baru mulai aktif training itu 2017 yang bertiga itu sama Pak Hendra sama Pak Zainal. Berarti cuman berapa ya total sampai trainer tuh nggak nyampe 2 tahun ya? 2 tahun pas. 2 tahun pas. Oktober. Gila.
Keren banget, kita aja belum sampai sekarang tuh. Jadi kalau dibilang karbitan matangnya baru sekarang kali. Luar biasa nih. Jadi apa namanya? Ya tapi 2 poin lah ya. Satu betul ya, memang ada duitnya gitu. Tapi kedua ya keberanian untuk ambil keputusan itu luar biasa. Dan sekarang full di situ. Iya. Full di Sekarang training. full sejak 2018 itu terakhir saya pegang usaha sendiri, terakhir bubarin pabrik karena sempat punya pabrik dari 2016 2018. Nah, di situ lagi stres-stresnya, jadi NS ini banyak membantu tuh di situ. Makanya dari 2016 setelah trainer nggak berhenti. 2016 lalu setelah itu ngambil Unleashing Leadership. Habis itu ngambil Inside Out 12 di Filipina. Habis itu ngambil iya. Terus apalagi ACMC, setiap ACMC ngikut jadi benchmarker. Jadi kemarin itu ACMC gue yang keempat. Terus terakhir itu sebelum gue benar-benar mutusin jadi full time trainer, masih ada tabungan nih buat apa ya, pikir-pikir. Kebetulan ada PCMC di Hong Kong. Jadi gue ngambil Professional Certified Meta Coach di Hong Kong tuh tahun 2019. Itu sebelum lockdown. Dan itu setelah NS-2 gue. Jadi gue prek itu 3 kali, APG itu udah 7 kali sebelum jadi trainer, master prac itu 2 kali sebelum jadi trainer, NSTT udah 2 kali, SCMC udah 4 kali, PCMC udah sekali. Luar biasa. Jadi kalau dibilang lotak ya mungkin gara-gara itu kali. Ini cocok banget nih, berarti rezeki banget ya sore ini aku bisa ngobrol sama Ko Irfani. Kenapa? Karena barusan tadi malam ya aku ngobrol sama teman-teman di NLP Society, Indonesia NLP Society. Terus kita bahas soal deep learning ya, yang salah satunya adalah yang nggak banyak orang di zaman sekarang yang mau mengulang sesuatu yang pernah dipelajari. Jauh lebih banyak orang tuh pengen hal yang baru terus gitu ya. Nah terus wah ini ceritanya kok mengerikan sekali ya kan ya, pengulangan yang luar biasa ini. Moga-moga bikin yang baru belajar NLP itu ya apa ya, ngerasa baru di halaman lah ya, belum masuk ke rumah gitu ya. Jadi nah ini jadi valid nih Irfan, thank you banget loh cerita sejarahnya, saya jadi terinspirasi ya. Gitu. Bedanya saya mungkin nggak punya resources kayak Ko Irfan, jadi saya ntar dulu deh itu ya. Di belakang apa buku sebanyak itu bukan resource kalau bahas apa itu. Semua nggak cukup buat NSTT sih tetepan. Ya, jadi NSTT masih cita-cita ya, moga-moga inilah ya, bertemu waktu, kesempatan dan segala macamnya. Amin, semoga dimudahkan. Nah, apa namanya? Maka pertanyaan yang kemarin kita sempat tanya di WA kan, mau bahas apa? Nah, pertanyaanku cuma satu. Karena teman-teman yang banyak nonton YouTube channel ini kan, ya kita kan YouTuber baru ya. Jadi yang nonton paling teman-teman sendiri kan. Nah, teman-teman sendiri ini juga kebanyakan belajarnya dari, mungkin mirip ya dengan alumninya MetaMind yang kebanyakan belajarnya di seluruh programnya Neurosemantic gitu ya. Di Indonesia juga kebanyakan programnya juga punya kita sendiri yang kita adain, belajar bareng lah ya. Nah, suka ada pertanyaan itu tuh ya, Mas tuh saya denger tuh Neurosemantic apa sih? Nah saya tuh ngikutin si Michael Hall agak lama dari bukunya itu. Kalau di sini mungkin sekitar buku paling banyak punya Michael Hall. Ini rak bukan LP doang nih. Yang belakangnya ya, yang depannya buku-buku lain. Nggak gampang loh baca buku dia. Saya aja pusing baca buku dia. Betul. Nah, Michael itu 1,5 baris sendiri. Nah, cuman saya nggak ngerasa punya otoritas lah ya membahas apa itu neurosemantik. Jadi gimana kalau kita tanya aja sama yang murid langsung dan darah murni dari neurosemantik ya. Apa sih sebenarnya neurosemantik itu? Itu pertanyaan yang sangat global ya, tapi saya coba sebisanya ya. Jadi neurosemantics itu kan asal mulanya dari Korzybski, Science and Sanity. Lalu digabungkan Korzybski, lalu digabungkan dengan Gregory Bateson, General Semantics. Neurosemantics is NLP. Neurosemantics sama NLP dasarnya sama, karena Michael Hall sendiri juga kan belajar NLP sama Benzer langsung. Nah, yang membedakan hanya metastates. Jadi kalau neurosemantics itu bahkan Korzybski yang menggunakan kata itu pertama kali. Di neurologi tubuh, semantik itu tentang pemaknaan. Kalau secara gamblangnya definisi neurosemantics itu adalah the performance of meaning. Jadi bagaimana kita memperformakan meaning, bagaimana kita melakukan atau
beroperasi sesuai dengan meaning kita. Jadi banyak bicara tentang makna, banyak bicara tentang cara berpikir, banyak bicara tentang bagaimana makna itu terinstal di dalam neurologi tubuh kita, bagaimana kita itu akhirnya menggunakan makna-makna terbaik kita untuk unleash potentials. Karena Michael Hall sendiri setelah belajar NLP merasa masih ada yang kurang. Jadi dia merasa bahwa modeling NLP itu hanya performance-nya, tapi nggak ditarik sampai ke meaning-nya. Sampai dia menemukan bahwa ternyata ada secret history di behind NLP katanya. Yang bukunya NLP Secret itu ya? NLP Secret itu. Jadi dia menemukan bahwa NLP itu ternyata adalah anak dari Human Potential Movement yang disambangi oleh Carl Rogers, Maslow, bahkan Fritz Perls, Virginia Satir, dan Erikson itu ternyata pernah di SLN bareng. Iya. Nah akhirnya ya udah. Jadi Michael mengembangkan bagaimana caranya kita berperforma sesuai dengan makna tertinggi kita supaya performa kita juga jadi excellent. In a nutshell, neurosemantics adalah itu. Jadi boleh dibilang kalau dibilang apa ya, bahan bakunya NLP ya NLP juga gitu. Tetapi ya bener sih, ada satu kata yang sangat banyak dibahas di neurosemantik yang kalau baca buku-buku NLP, minimal buku-buku NLP yang klasik ya itu nggak terlalu banyak ya kata meaning itu ya, kata makna itu ya. Nah kalau gitu kenapa itu jadi sentral ya Koy? Nah jadi sentral karena how-nya mudah. The how is easy. Untuk modeling orang how-nya gampang. Tapi modeling cara pikir itu yang lebih menantang sebenarnya. Dan sebenarnya kalau menurut Michael sendiri ya, kuncinya sebenarnya ada di dalam cara berpikir orang itu sendiri. Nah, bermain di dalam pikiran, ketika di dalamnya sudah oke, keluarnya juga pasti oke. Nah, jadi meaning itu melengkapi bukan hanya how, tapi why-nya. Jadi banyak yang bilang neurosemantics itu adalah NLP in elevator. Dalam arti ya naik tentang makna kan. Tentang bagaimana NLP itu sendiri diperlengkapi dengan why-nya, dengan self-reflexivity-nya manusia, bagaimana seseorang itu selalu berpikir. Jadi itu melengkapi. Dan asal mulanya juga Michael Hall itu sendiri memodel. Jadi karena dia selalu bilang dia itu modeler. Dia memodel resilience pertama kali, itu tahun 94. Dia memodel tentang bagaimana orang bisa resilience. Itu istilah disitulah dia resilience, daya lenting. Tahun berapa katanya tadi? 94, padahal itu baru populer belakangan ini ya? Betul. Jadi resilience itu tahun 94 dia udah mulai cari, dia model orang-orang yang punya resilience. Dan di situ dia bilangnya selalu begini, entah dia atau orang yang dia interview ngomong tentang itu seperti sebuah state di atas sebuah state. Meta state. Nah, disitulah dia ketemu meta state, disitulah dia ketemu why-nya, dia langsung pulang dalam 7 hari, jadilah buku itu. Neurosemantics. Jadi jadilah modelnya lengkap. Dan dari situ yang awal meta state itu Secret of Personal Mastery. Jadi yang Secret of Personal Mastery. Oke. Nah, dan di situ belajar meta state. Akhirnya ya di situ bareng sama temennya Bobby Bodenhamer ya. Bob Bodenhamer itu mulainya tahun 94 95 yang saat rame-rame NLP di Amerika pada disusuin itu loh. Nah, akhirnya dikembangin terus sampai sekarang. Sampai sekarang aja bukunya dia udah ada 60. Wah, udah nggak bisa ngikutin lagi deh aku. Iya. Yang belakang ntar dulu deh, ongkos kirimnya mahal soalnya. Iya. Belum pajaknya kalau banyak ya. Oke, jadi pernah pesan hilang lagi. Waduh. Jadi nama neurosemantik itu lahirnya baru tahun 94 itu ya, bisa dibilang gitu ya? Bisa dibilang begitu. Tapi kalau dari awalnya itu dari tahun 30-an sudah ada. Terminologi neurosemantik ya. Nama maksudnya nama ketika digerakkan diusung sama Pak Michael Hall ya. Ya. Padahal sebelumnya kan Pak Michael Hall muridnya Bandler juga ya nggak sih? Betul. Ya. Jadi itu kok sejarahnya karena dulu yang banyak disu tahun 90-an itu kan ada isu antara NLP itu mau diambil alihkan sama Bandler. Makanya Robbins ciptain NAC, neurosemantics muncul. Yaitu tujuannya untuk itu sebenarnya. Berarti visinya sendiri, iya. Visinya adalah untuk mempertanggungjawabkan NLP untuk bisa apply to self. Karena NLP itu tentang kolaborasi, tapi apply to self-nya nggak ada. Nah, makanya visinya Michael Hall dengan neurosemantics adalah bagaimana kita sebagai profesional yang bisa punya integritas di dalam melakukan dan menggunakan NLP. Jadi itu kenapa dia menciptakan neurosemantics. Wah, ini kalau yang ngomong orang yang udah berkali-kali ikut kelasnya itu valid nih ya. Ibarat kata udah diuji, bukan cuma ikut sekali itu salah dengar kan. Ini kan berkali-kali, jadi menarik nih, apply to self ya. Karena kalau
kalau aku pernah baca ya, isu yang utama kan integrity, dalam artian satu nggak apply zero trust, tapi yang kedua juga soal standar ya kalau nggak salah ya, teman ya. Jadi yang dia kritik, Pak Michael Hall kritik tentang komunitas NLP secara luas itu kan nggak pernah ada standar ya, atau bukan nggak pernah ada sih, nggak pernah ada usaha bahkan ya untuk bikin sebuah standar gitu. Karena kalau menurut dia ya Vanguard yang lamanya ini yang nggak berkolaborasi. Makanya sekarang kan sudah ada NLP Leadership Summit yang setiap 2 tahun tuh di UK, kalau nggak di Spain, berapa kali kayaknya di UK deh. Jadi itu yang sudah pernah belajar NLP juga? Belum. Itu syaratnya sudah 15 tahun menjadi trainer baru boleh ikut. Berarti baru bisa nanti tahun 2030-an ya. Nanti dah nggak apa-apa. Oke. Nah, ini tadi kalau ngomong sejarahnya menarik ya, dan itu teman-teman kalau mau lebih detail di buku NLP Secret ya, yang punya Michael Hall ya, nyarinya sih harus ke websitenya langsung, agak susah. Tapi aku pernah tahun lalu, karena ya awal-awal pandemi kan gak ada kerjaan kan, jadi kita pernah bikin bedah bukunya kalau nggak salah 9 video kalau nggak salah. Nanti mungkin Ko Irfan bagusnya sih bikin juga tuh yang, karena ini versi yang lebih valid ya, murid langsung ya kan. Kita ini kan nggak darah murni. Semua dari buku faktanya sama. Oke. Nah, kalau gitu mungkin boleh nggak cerita dikit ini, Irfan? Tadi kan, nah selain kata meaning ya, yang cukup sering kita dengar di Indonesia, berarti kan meta state itu ya. Bahkan kata meta itu sendiri tuh digunakannya sangat banyak gitu ya. Itu kenapa sih gitu? Atau apa sih sebenarnya meta state itu? Meta state itu arti kata meta dulu ya. Meta itu kan berarti di atas, melingkupi, dan tentang. Meta itu artinya up, above, and beyond. Kenapa meta state? Karena seseorang itu berpikir nggak pernah berhenti berpikir itu aja. Kita selalu berpikir tentang pikiran, merasakan tentang pikiran, atau merasakan perasaan, atau memikirkan tentang rasa. Nah, apa tadi? Memikirkan tentang pikiran. Tentang pikiran. Berpikir tentang perasaan, merasakan tentang perasaan, dan merasakan perasaan. Nah itu secara normal kita manusia selalu begitu kan, dan itu sistemik tuh, nggak tahu mana yang duluan dan semua saling mempengaruhi. Nah, jadi arti kata meta, up, above, and beyond, arti kata state itu sendiri kan keadaan pikiran, perasaan, dan tubuh yang menjadi satu. Nah, jadi ketika kita berada dalam sebuah state, kita nggak berhenti di situ aja, tapi kita punya state tentang sebuah state. Contohnya, saya takut ketakutan saya. Saya menakuti ketakutan saya, atau saya marah terhadap kemarahan saya. Jadi state yang melingkupi state yang pertama itu disebut meta state. Ya. Nah, jadi meta state diciptakan oleh apa ya? Dari pikirannya sendiri. Ketika saya berpikir tentang seseorang yang membuat saya marah, lalu ketika saya memikirkan perasaan marah saya dan saya marah terhadap kemarahan saya, itu udah jadi meta state. Jadi itu bagaimana menggambarkan dan melambangkan bahwa pikiran kita itu ternyata nggak sesimpel hierarkikal, nggak cuma lapisan-lapisan, tapi sebenarnya itu sesuatu yang sistemik, yang kalaupun kita mau mengerti, nggak bisa mengertinya hanya satuannya, karena cara berpikir kita terlalu luas. Jadi meta state itu di situ. Dan seperti contohnya resilience yang pertama kali si Michael Hall ciptakan meta state-nya, di mana dia menemukan itu. Dia awalnya menemukan bahwa ada orang yang mengalami sesuatu, ada orang yang merasa nggak berdaya, merasa pesimistis, tapi ada orang yang merasa oke dengan ketidakberdayaannya. Lalu dia merasa bahwa saya merasa bahwa saya bisa menghadapi semua ini, atau menghadapi perasaan saya yang sekarang kayaknya lagi gundah gulana, pesimistis. Jadi ada perasaan bisa terhadap perasaan pesimistis. Nah di situ seolah-olah menjadi sebuah state di atas sebuah state. Jadi aplikasinya luas, kita mau pakai mana aja. Itu yang beliau temukan waktu modeling tadi, resilience tadi ya. Jadi kayaknya orang-orang yang resilience ini punya meta state yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin terpuruk gitu ya. Yang terpuruk juga punya meta state ya, tapi ada jenis meta state-nya berbeda gitu. Pasrah terhadap ketidakberdayaan, itu meta state kan. Atau menyerah di hadapan ketakutan, itu meta state. Oke. Nah, terus kenapa itu menjadi sentral dan banyak banget diomongin gitu di neurosemantik ya? Nah, itu balik lagi kepada keinginan untuk memahami seseorang secara holistik.
Dalam arti dengan meta state berarti kan kita bisa masuk ke dalam pikirannya. Karena memahami orang kan nggak sebatas cuma perkataannya, tapi juga termasuk di dalam pikirannya. Semakin kita bisa memahami pikiran seseorang, maka semakin kita bisa memahami seseorang itu sepenuhnya. Jadi meta state itu adalah sebenarnya salah satu cara kita untuk deteksi seseorang, apa yang dia lakukan terhadap dirinya sendiri di dalam pikirannya. Nah, tentu caranya ya dengan bertanya. Karena menjadi seorang neurosemanticist atau yang kita bilang sebagai seorang yang mempelajari neurosemantics adalah kemampuan untuk bisa mendeteksi makna. Karena dari makna menciptakan state. Bukan hanya mendeteksi, tapi juga mengelaborasi dan mengeksplorasi. Eksplorasi makna dalam arti karena makna itu sifat pemikiran itu kan nggak cuma satu, tapi kita bisa berpikir macam-macam. Berarti kita bisa mengeksplorasi spesifiknya pemikiran mana yang menciptakan yang ini. Dan kalau ada pemikiran yang lain, apa yang mendukungnya. Dan setelah eksplorasi, baru kita bisa quality control. Cari makna mana yang berguna, mana yang enggak. Dan karena sifatnya makna yang di atas pasti lebih kuat, semakin kita bisa mendeteksi akarnya, mengganti yang paling atas, yang bawahnya pasti ganti. Kayak contohnya, misalnya saya marah. Lalu saya takut sama kemarahan saya. Karena saya takut sama kemarahan saya, maka saya nggak akan marah, tapi saya takut kan. Nah, tapi karena saya merasa, ini gue bener kok gue boleh marah, kenapa gue takut sama marah gue marah sama takut gue. Jadi marah terhadap takutnya, terhadap kemarahan. Maka marah yang di atas akan mengendalikan takut terhadap kemarahan. Dan suatu saat bisa tiba-tiba, kenapa gue bego begini ya? Kenapa gue jadi marah sama diri gue sendiri? Merasa malu. Jadi malu terhadap marah, karena ketakutan akan kemarahan. Jadi malunya yang di atas. Karena sifat metastate yang di atas itu akan mengendalikan yang di bawah. Maka semakin kita bisa mengendalikan cara pikir, semakin kita bisa mengelaborasi dan menemukan yang paling atasnya itu. Ketika itu diubah, semua berubah. Kayaknya salah satu saying yang paling terkenal di neurosemantics kan, the quality of your life is the quality of your state. Dan sebagai seorang coach, you are only one step away from transformation. Dalam arti apa? Kalau state yang paling atas sudah bagus, yang bawah-bawahnya pasti bagus. Wah, ini jadi itu signifikansinya metastate itu adanya di situ. Makanya itu apa ya? Itu hampir jadi pembicaraan sentral ya di neurosemantik ya, di meta coaching gitu ya. Dan apa namanya? Aku dapat satu insight tadi bahwa kalau nggak salah di SMC itu sempat Pak Michael Hall tuh cerita soal kritik dia tentang neurological level gitu, yang memang berbicara state sebagai proses yang hierarkis ya. Tapi kalau menurut Pak Michael ya sebenarnya tidak sehierarkis itu, karena yang naik turun itu bisa ganti-ganti. Jadi nggak betul-betul ada labelnya gitu ya. Tetapi ini bisa apa aja. Jadi nyebut apa istilah kalau nggak salah holoarki. Holarki. Holon bentuknya. Satu bagian dari semua bagian dari satu. Jadi bukan hierarki, kalau kan kesannya hierarki gitu ya. Kalau Pak Michael lebih setuju melihat ya memang ada sih proses yang kayak gitu ya, tapi bukan strict, melainkan ini sesuatu yang bisa cair gitu ya. Betul. Wah. Karena Michael Hall sendiri itu berteman baik sama Robert Dilts. Jadi mereka itu temenan memang. Jadi mereka sering ngobrol, sering bicara. Nggak tahu, saya terakhir dapat informasi dari salah satu trainer Dilts, sekarang juga nggak pakai level katanya. Nggak tahu bener nggak itu. Gitu ya. Namanya. Neurological, udah nggak pakai level lagi ya? Katanya. Saya belum bisa konfirmasi ini ya. Iya. Jangan-jangan ntar lagi mau nyebrang ke NLPU kayaknya nih. Waduh, kalau ada dananya deh ya. Kalau sekarang mah kita belum boleh keluar negeri sih. Oh, makanya. Itu lama soalnya berapa sebulan ya? Sebulan, cuma setahun sekali. Setahun sekali sebulan. Iya, itu kelas yang aku bingung ya. Artinya gini, yang bisa pergi sebulan ke sana itu berarti punya waktu ya kan. Masalahnya duitnya dari mana ya kan. Iya. Sebaliknya yang punya duit kadang-kadang nggak punya waktu loh buat sebulan di sana. Jadi yang hebat banget lah yang bisa ke sana tuh. Jodoh-jodohan lah ya, jodoh-jodohan. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Pak Irfan ya. Jadi dari metastate, dari mengembangkan neurosemantik yang akhirnya aku sih ngelihat lebih sistematis ya. Buku-bukunya, modelnya, tekniknya lebih sistematis. Dan Michael Hall itu selalu kan berusaha untuk meneliti ulang ya, kritis sama segala hal yang dia pelajari di NLP, dia telusurin, dia tulis ulang bahkan hampir semua tema ya.
Semua tema submodality dia tulis ulang dan segala macam, hampir semua dia tulis ulang. Yang menariknya kemudian lahir yang namanya meta coaching gitu ya, sebuah model coaching yang ya sangat rigorous ya. Aku ngalamin juga sih meskipun tidak se ekstrim Ko Irfan gitu ya. Riset udah berapa kali tadi? Riset 7, 4. 4. Wah, 4 kali kan. Iya, ini berarti ya kalau Ko Irfan ngeliat dia mau coaching saya, di elementary kayaknya nih. Tiap orang kan punya gaya sendiri-sendiri. Boleh cerita nggak meta coaching itu apa gitu, dan kalau mungkin bahkan ada sedikit cerita sejarahnya boleh juga sih. Modal sejarahnya ya. Kalau sejarahnya meta coaching itu, jadi awal-awal tahun 2000 itu kan coaching itu mulai booming. Di luaran mulai booming. Dan pada saat itu Michael Hall berada di Australia, lagi ngajar tentang neurosemantics. Di situ dia berkenalan dengan satu perempuan namanya Michelle Duval. Michelle Duval. Dan Michael Hall bersama Michelle Duval mengembangkan meta coaching itu sendiri. Karena Michelle Duval itu salah satu coach yang cukup terkenal tuh. Equilibrio itu di Australia itu sangat terkenal. Dan karena Michael Hall itu seorang modeler, dia memodel lah ilmu coachingnya Michelle Duval. Makanya menjadi. Oh, jadi Michelle Duval yang dimodel sama Michael Hall. Jadi Michael Hall hanya menambahkan struktur knowledge-nya, sedangkan skill-nya itu adanya di Michelle Duval. Oh gitu. Nah, akhirnya jadi sama Michelle Duval menciptakan, dan akhirnya mereka memodel lagi beberapa coach. Saya lupa ada berapa ya? Ada tiga lagi. Jadi Michelle Duval, Graham Richardson. Itu yang legend banget tuh videonya tuh. Itu yang luar biasa. Satu lagi Veronica Lim, sama satu lagi saya lupa siapa. Veronica Lim itu di UK, sampai sekarang masih ada juga dia. Nah, jadi Michael Hall memodel orang-orang hebat ini dan menciptakan sistem coachingnya sendiri yang menggunakan neurosemantics, tentu meta state dan pemahaman tentang pikiran itu sendiri dipakai sebagai sentralnya. Di meta coaching itu sendiri secara definisi adalah sebuah proses untuk memfasilitasi seseorang atau sebuah perusahaan untuk mencapai sebuah outcome yang spesifik yang disetujui bersama dengan cara ngobrol, tapi bukan ngobrol yang biasa, tapi kata-katanya adalah ruthlessly compassionate. Jadi dengan ruthless tapi dengan penuh kasih sayang yang goes to the heart of things, langsung ke intinya, yaitu adalah di mana cara kita memaknai. Dan dari situ dia akan menciptakan atau bahkan memobilisasi internal dan external resources yang dimiliki oleh orang itu untuk menciptakan perubahan. Dan perubahan yang diharapkan bisa untuk meningkatkan, mengeluarkan, atau mengaktualisasikan potensi terbesar dari klien itu sendiri. Jadi itu definisinya neurosemantic. Kalau udah ikut 4 kali itu apal definisinya kata per kata, guys. Soalnya ujiannya itu diuji di situ. Nah, jadi itu meta coaching itu sendiri, dan kita pakai model-modelnya ya model-model neurosemantics. Salah satunya ya facilitation model, cara kita berkomunikasi, NLP communication model sama. Kita pakai axis of change, bagaimana menciptakan perubahan. Kita pakai self actualization, kita pakai meta stage model, dan kita juga pakai meta program. Ya. Oke, jadi yang membedakan itu aja. Jadi basically itu awal mulanya memang ya coachnya udah ada duluan ya, Michelle Duval dan berapa, memang itu excellent coach lah gitu ya. Dan berarti kita bisa bilang bahwa Pak Michael Hall memang apa ya, apply to self, dalam arti kalau NLP dibilang modeling ya beliau modeler sejati ya, modeling beneran ya, coach yang excellent duluan gitu. Kemudian ditambahkan background knowledge-nya sehingga keahlian itu bisa terjelaskan gitu ya. Bisa terjelaskan dan bisa diajarkan dengan lebih baik gitu, dan mungkin bisa di elevate tadi ya, di enhance juga ya. Gitu. Nah, itu karena kalau kita lihat si Michelle Duval-nya udah nggak ini ya, udah agak jarang ya. Sekarang sekarang dia NS udah jarang, sama NS jarang. Terakhir itu dia masuk ke Fingerprint for Success kalau nggak salah namanya. Ini juga menggunakan meta program untuk leaders. Jadi mengenali meta program leader. Masih ada, masih suka nongol kadang-kadang. Dalam arti YouTube-nya juga masih ada Michelle Duval. Tapi kalau di NS sendiri kayaknya beliau sudah nggak aktif. Terakhir itu ACMC tahun 2000 berapa ya, Bu Mara sama Michelle Duval. Yang masih ngajar bareng ya? 2009. Mereka masih bareng. Oke.
Kalau Bob Bodenhammer-nya masih ada nggak ya? Bobby Bodenhammer masih ada. Beliau sudah pensiun karena udah umur 80-an kan. Kalau menurut cerita Michael, mereka masih email-emailan tiap hari, tapi emailnya isinya adalah cuaca hari ini begini, pekaranganku sekarang begini. udah menikmati masa pensiun ya, beda. Udah menikmati masa Kan pensiun. Michael masih bisa berapa kali ke Indonesia, ke Mesir ya kan. Ya. Dan Bobby Bodenhammer punya masalah sama pinggang, jadi dia nggak bisa travel jauh. Iya, aku dulu pernah iseng email ke Bob Bodenhammer dan dibalas sama beliau dan dia cerita soal itu, makanya ya saya udah nggak travel lagi gitu, jadi paling ya sama Michael Hall nanti belajarnya gitu, pernah ya long time ago lah ya. Gitu. Ya maklum gak ada kerjaan jadi iseng-iseng aja email kok ada yang balas gitu kan. Michael Hall nah ini hebat teman-teman. Kalau teman-teman kenal sama Michael, bukan ya aku ya alhamdulillah ya berkenal ya, tapi mungkin dia lupa sama aku sih karena saya tidak 4 kali dan 7 kali ya. Hebatnya beliau adalah jelas dia orang sibuk ya, nulisnya gila-gilaan. Milisnya itu aku ikut 2 kan, yang neuron sama yang meta coaching itu Senin sama Rebo ya. Senin yang neuron, Rebo yang meta coaching, itu nggak pernah absen dari sejak aku ikut sampai sekarang, nggak pernah bolong. Bukunya terbit 1 tahun kayaknya 2-3 judul minimal setidaknya, dan bukan cuma kumpulan yang di artikel ya. Jadi antara artikel sama buku tuh 2 hal yang berbeda gitu. Tapi kalau kita email itu dibalas. Ya. Iya, bukan asisten. Bahkan itu. Kalau kita nanya juga dia balas. Bukan asisten. Karena kadang saya kalau bingung nih mau nanya, Michael ini gimana? Ntar dia jelasin di situ. Dibalas cepet loh, kayaknya cuma sehari gitu dibalas ya. Seharian. Itu di kapan kerjainnya ya? Nggak ngerti. Dia pernah cerita regimen dia kalau pagi itu olahraga di pagi. Setelah itu ngetik 2 jam 3 jam. Setelah dia capek ngetik dia akan baca. Dari baca 1 jam 2 jam dia bilang dia bisa ngetik lagi kalau memang lagi mood. Lalu kalau siang itu kan dia nggak olahraga. Siang itu dia nggak makan siang, olahraga aja. Sore gitu? Baru dia. Jadi dia nggak makan siang. Makan pagi pun kalau di Indonesia itu cuma telur kering sama roti, sama jam sama kopi udah. Malamnya itu cuma makan salmon dipanggang. Setiap hari. Jadi buat dia makanan cuma sumber energi aja. Wow. Jadi, saya sempat pernah nanya kenapa dia produktif gitu. Well, dia jarang nonton TV. Dia nggak punya sosmed. Handphone dia juga terakhir masih handphone yang jadul yang nggak bisa, bukan touchscreen, yang masih handphone. WA nggak ada dia. WA nggak ada, dia nggak pernah WA. Facebook dia juga bukanya dari laptop. Ya ketika dia buka komputer ya hanya untuk kerja, untuk email, untuk kerja. Kadang-kadang Facebook. Kadang-kadang dia mantau Facebook kita juga. Jadi pernah berapa kali dia komen-komen Facebook saya juga. Jadi kita tahu dia pantau juga. Karena pakai bahasa Inggris. Kalau gue nggak pernah komen karena mungkin ya nggak inget juga ya. Sama pakai bahasa Indonesia, jadi ya inilah. Menarik ya, produktif karena itu ya, nggak nonton TV, nggak main medsos, nggak tiktokan gitu ya. Nggak ada di TikTok. Tapi itu kan saya ini punya sejarah. Pertama kalinya Michael mau selfie itu sama saya gitu. Ya? Itu tahun 2015 atau 2016. Sebelum itu dia nggak pernah selfie. Hebat ini Ko Irfan. Kalau aku bukannya nggak berani minta dulu. Lalu kita nekat duduk sebelah dia, Michael. Nggak berani minta, maklum lah, ya kan baru pertama kali ketemu dan ini ya. Oke. Tapi itu kan produktivitas sebelum menikah lagi. Kalau sekarang gimana? Ya, kira-kira? Kalau sekarang nggak tahu, nggak ngerti, nggak pernah nanya juga kita. Tapi nggak menurun loh, nggak menurun kan? Nggak. Tulisannya sih nggak menurun ya, tetap. Tetap banyak lah gitu tuh, luar biasa konsistensinya. Ya, jadi meta coaching itu kalau boleh di summary ya tadi ya, hasil coach. Jadi pendekatan approach coaching ya, satu sistem belajar coaching yang mungkin memang berawal dari modeling existing coaching model yang udah ada. Cuman kalau aku coba komparasi ya sedikit-sedikit lah ya, aku juga nggak mendalami ya, tapi yang gede kan mungkin ICF ya. Jadi banyak kan kayaknya kalau nggak salah Michel Duval ya pasti anggota ICF juga kemungkinan ya. Di awal-awal itu dia itu salah satu direkturnya ICF di Australia. Bahkan sampai level itu ya. Nah kemudian di model lalu di enhance dengan knowledge basicnya neurosemantic NLP dan sehingga menjadi sebuah sistem yang aku sih ngeliatnya lebih detail banget sih. Karena kalau ngevaluasi itu sampai kecondongan tubuh ya kan. Kecondongan tubuh, kemudian itu luar biasa lah, itu experience yang luar biasa.
belajar itulah ya. Aku yang sekali ngikut aja apa ya, sampai sekarang masih terkenang. Itu kelas yang paling mengesankan seumur hidup sih. 2013 itu. Dan dengar-dengar kayaknya angkatan 1-2 itu sebenarnya angkatan yang paling berat gitu ya kalau SCMC. Angkatan saya katanya udah mulai gampang tuh. Michaelnya udah mulai lunak. Udah Aku mulai nggak jinak tahu. sama Bumar. Nggak tahu karena mungkin yang jelas masih ada apa? Dulu kan benchmarker Indonesia terbatas. Ya kan, jadi banyakkan dari luar gitu yang ya tentu saja ya sudahlah coaching masih terbata-bata, terus pas dapat benchmarkernya dari luar kita harus berbahasa Inggris pula coachingnya, jadi agak challenging. Aku 2 bulan baru lulus tuh. Lebih cepat dirimu berarti. Saya kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Iya kan, dirimu ngincernya sama Bumar, aku ngincer sama Wahyudi Akbar. Dilala kayaknya nggak enak, dia kesian mungkin jadi dilulusin sama Wahyudi Akbar setelah 2 kali bukan 2 kali sih, lebih sih 2 kali kayaknya ya, pokoknya 2 bulan setelahnya baru lulus. Tapi itu sangat mengesankan sih. Jadi teman-teman kalau mau belajar yang sistematis, komprehensif, dan apa ya, bisa terjelaskan gitu ya. Kan kadang-kadang skill itu kalau kita ngeliat guru gitu, skill itu wah jago nih gitu, tapi penjelasannya kemudian akhirnya adalah ya latihan aja ntar juga bisa gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau ini kan bisa terjelaskan kenapa, meskipun ya tetap aja perlu jam terbang gitu untuk berlatih. Kalau sekarang lebih mudah lagi karena sekarang meta coaching itu sendiri sudah ada yang namanya drill for skills. Jadi setiap skill itu dibelah kecil-kecil. Karena kan salah satu presuposisi NLP kan setiap skill bisa dimodel kalau kita countdown kecil-kecil kan. Jadi sekarang setiap skillnya tuh ada latihan kecil-kecil nih. Di dalam trainingnya apa setelahnya? Di dalam trainingnya. Oh. Di dalam trainingnya ada latihan kecil-kecilnya. Jadi latihan bertanya yang hanya bagian ini. Latihan mendengarkan hanya yang bagian ini. Oh iya, ada benar, drillnya. Benar. Jadi sekarang udah jauh lebih mudah katanya. Mungkin itu juga ya. Bukan dipermudah sih berarti kok ya, itu memang udah lebih bagus, lebih diimprove lagi gitu ya. Dan sekarang ada latihan juga kan. Wow, Ivan kan bantu juga kan latihan, dulu kan nggak ada ya. Pokoknya kita datang untuk benchmarking, untuk ujian. Ya, kalau sekarang ada mentoring. Metacoach Foundation sekarang lumayan aktif. Kita mentoring sebulan itu ada 5 kali. Nah, itu di luar yang private ya, di luar yang. Dan aku amati sejak Korean masuk itu cukup banyak keriuhan di grup yang soal-soal ini ya. Jadi luar biasa nih. Nah, boleh nggak cerita sedikit soal yang aku belum pernah ngalamin kan? NSTT, gimana tuh? NSTT itu 14 Neurosemantic hari. Trainers Training ya. Neurosemantic Trainers Training itu 14 hari full, 9 to 9. Itu bentuknya pagi itu biasa pembahasan, siang itu ada benchmarking, jadi ada benchmark juga. Dan sore itu biasa cerita, malam itu biasa cerita atau jawab pertanyaan. Itu pengalaman yang menyenangkan karena udah pernah ngalamin ACMC. NSTT itu lebih mudah karena NSTT kan kita mengajarkan satu arah kan, kita yang kendalikan kan as trainer nih. Kalau coaching kan kita nggak tahu nih klien mau ngomong apa. Jadi sebenarnya lebih mudah NSTT karena NSTT itu kita tahu apa yang kita mau deliver dan kita latihan selama 14 hari itu kita latihan deliver materi yang sama. Oh gitu? Nah, jadi kita diajarkan untuk deliver, ngajarin satu materi yang sama, kita pelan-pelan build satu-satu skillnya. Sama itu juga latihannya kecil-kecil. Materinya? Materinya kan dari APG diajarin. Jadi 3 hari pertama itu kan pasti psychology of APG, diajarin background APG itu apa, accessing personal genius, background psychology-nya apa. Setelah itu baru di hari keempat itu mulai ada benchmark, itu pun skillnya kita diajarin pelan-pelan. Dalam arti hari ini kita akan belajar state management, bagaimana present dengan state management. Lalu ada bagaimana kalau kita mainin tempo suara, jadi ada coach yang ngajarin sekarang ngomong cepat, ntar tiba-tiba dia turunin, kita perlu ngomong pelan. Ntar dia cepet lagi, ntar tiba-tiba dia ngomong volumenya naikin, volume naikin, ntar volume kecilin tapi ngomongnya cepet. Nah, latihannya begitu. Jadi kayak latihan public speaking sebenarnya. Iya. Nggak usah ada latihan, kita lagi ngomong di depan umum, digodain. Literally digodain. Boleh pakai pen lah, dikritikin. Ada orang joget-joget lah depan kita. Jadi literally benar-benar dikerjain. Nah, tapi di situ melatih kita untuk bisa punya state management, bisa ngomong nggak gagap,
bisa mikir dulu sebelum ngomong, yang akhirnya nanti dikawinkan dengan materi, dan itu yang nanti di benchmark. Bahkan sampai gerakan tangan, gerakan mata, cara kita lihat audiens, itu semua diajarin di NSTT. Jadi NSTT kayak apa ya, meta coaching, skillnya terukur, bisa dinilai, tapi itu dalam bentuk pendelivery materi neurosemantics. Jadi kalau di meta coaching kan ya kita belajar skill coachingnya ya. Kalau ini kita belajar dua sisi ya. Satu sisi mendeliver materinya, tetapi how to atau public speakingnya dipoles juga gitu ya. Jadi dua hal besar itu di blend jadi satu gitu ya. Dan bahkan sebelum kita NSTT aja ada PR-nya. Ada bahan PR yang kita perlu isi. Itu juga kalau nggak salah esainya aja 22 lembar. Belum pilihan ganda, belum tugas baca buku. Jadi ya kalau udah ke NSTT kemungkinan besar NLP-nya udah oke lah. Ngelotok banget ya Mas itu ya. Iya. Waduh. Itu makanya disarankan kalau mau NSTT ikut lagi master prac. Ulang aja. Visit aja. Karena kalau yang awal biasanya ya banyak yang lewat lah gitu ya. Terus baru kemudian bisa ready ke sana gitu. Wah itu yang belum kesampaian sih, karena aku sih sering dengar ceritanya ya Mas Utoro, kemudian ya waktu agak heboh kan berarti barengan Om Pras itu ya. Iya. Jadi kalau yang aku waktu itu apa istilahnya ya tergoda ya ceritanya Mas Utoro itu adalah mungkin yang sesi malam itu ya, yang banyak behind the scene story lah gitu, yang diceritain sama Michael Hall itu yang ya pasti harus ketemu ya baru dapat cerita-cerita itu kan ya moga-moga someday kesampaian lah ya. Amin. Oke. Nah berarti ini kita udah ada beberapa poin ya. Jadi neurosemantik itu apa, kemudian meta coaching itu apa, dan NST itu apa gitu. Nah kalau apa ya, kok Evan punya opini gimana nih ya soal, aku ngelihat begini, di Indonesia ini cukup banyak orang yang belajar NLP, ini refleksi ke diri sendiri juga ya, yang belum sampai kayak Pak Michael Hall yang beneran kalau modeling dan menghasilkan sesuatu yang baru gitu loh. Iya kan, kalau aku ngeliat sih meta coaching itu jelas very original ya, dan itu kan gede, yang kecil-kecilnya mungkin sebelumnya lagi tuh Metastate segala macam itu kan betul-betul hasil modeling. Jadi NLP diterapkan lalu menghasilkan sesuatu. NSTT sepertinya juga begitu ya. Jadi tidak sekedar training ya, tetapi tadi itu ya di modeling dan dijadikan kompetensi gitu. Nah, di Indonesia menurut Ko Iwan gimana tuh? Yang bagian apanya nih? Gimana supaya itu bisa apa ya? Project seperti Pak Michael Hall itu kemudian producing something new itu bisa kejadian gitu. Ada punya opini soal itu nggak kira-kira? Pada dasarnya kita pasti create kok. Pasti ada yang kita create, dalam arti gini. Setiap kali kita melakukan NLP itu sendiri, pasti kan kita punya pemahaman sendiri kan. Mungkin secara nggak sadar atau mungkin nggak diformalisasikan aja kali. Tapi kalau di-create, ada nggak kita create sesuatu yang baru? Kayaknya ada kok. Nah saya tahu ada beberapa teman-teman yang menciptakan teknik-teknik baru bahkan. Ada yang menciptakan, saya sendiri aja menciptakan pattern baru. Jadi saya udah bikin 7, 8, hampir 10, 11 pattern. Udah. 11 pattern baru. Ada sebagian yang memang untuk dikhususkan untuk perusahaan, karena perusahaan minta. Ada yang sebagian dipakai, lagi itu saya memodel salah satu guru saya, Pak Depri GS, dalam caranya menulis. Pak Depri GS. Jadi saya punya polanya Pak Depri GS menulis. Patternnya udah jadi. Udah dimodel. Saya meriset tentang kebahagiaan sendiri, makanya kelasnya Unleashing Happiness. Itu pun model sendiri. Model dari buku-buku, belajar. Jadi pasti ada perkembangan. Karena NLP itu bukan sesuatu yang statis kok. Pasti ada yang ditambahkan. Ya. Saya yakin dirimu juga pasti menambahkan sesuatu di dalam NLP Society yang dirimu ajarkan itu kan. Dari ngobrol sama orang aja kemungkinan ada penambahan insight-insight baru. Jadi kalau menurut saya apakah NLP berkembang di Indonesia? Pasti berkembang. Tinggal sebatas seberapa berkembang dan seberapa bermanfaatnya bagi orang-orang banyak aja. Mungkin nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang mempublikasikan. Tapi kalau berkembang pasti berkembang. Nah kalau dengar cerita-cerita teman-teman yang pernah belajar juga kan, ada banyak guru-guru di Indonesia yang bagus sebenarnya. Salah satunya dulu kan Pak Yan Nurindra, itu temannya Om Pras juga kan, banyak bicara juga. Beliau pun bahkan mengembangkan itu sendiri menjadi sesuatu yang orisinal Indonesia kan.
Dan nggak ada yang salah sama itu, semua bagus kok. Tinggal Atau bagaimana itu bermanfaat buat orang banyak aja. mungkin poinnya di situ ya, publikasi ya kayaknya ya. Kalau kita lihat kan seandainya Pak Michael tidak berarti 2 poin ya, aku baru dapat insight. Satu sisi produktivitas modeling iya, tapi produktivitas menuangkan juga iya. Itu yang membuat kemudian ya kita jadi tahu bisa mengakses, bisa belajar gitu. Nah itu yang kayaknya mungkin masih agak terbatas ya Ko Irfan ya di Indonesia. Misalnya yang tadi 11 pattern itu kalau di searching tuh bisa dilihat di mana gitu kan, atau mungkin tadi ya kalau Unleashing Happiness kan kebetulan karena kita connect di Facebook, aku pernah denger tuh. Ya, tapi mungkin yang tadi ya banyak pengembangan yang by experience dialami sama para pembelajar itu juga ya barangkali ya si habitnya Pak Michael Hall yang sangat disiplin dalam menuangkan pemikirannya itu sih mungkin yang bisa ditiru ya kalau seandainya mau membuat mungkin segala perkembangan itu akhirnya bisa terakses lah gitu oleh publik gitu ya. Dan bisa juga mungkin stigma publik itu sendiri terhadap NLP. Karena mungkin banyak orang-orang yang menggunakan NLP dengan cara-cara yang tidak terpuji. Nah, jadi konotasinya, karena saya tahu ada beberapa organisasi keagamaan yang menganggap NLP itu sesat. Jadi jangan deket-deket sama NLP. Dulu saya waktu mau belajar NLP bilang sesat lu ntar. Bisa jadi. Iya. Itu aku pernah bikin videonya tuh soal itu tahun lalu kalau nggak salah, baru tahun lalu ya. karena masih banyak pertanyaan, jadi capek juga jawabinnya ya. Kita bikin satu video. Ini sama nih video itu jadi itu. Jadi kalau ada yang nanya lagi neurosemantik apa, nah ini kita udah punya videonya insya Allah nih ya. Jadi yang ngomong juga mudah-mudahan bermanfaat ya. Highly credible ya kan. Jadi beruntung sekali nih ya. Oke, Ko Irfan kalau boleh sedikit mungkin informasi ke teman-teman yang pengen belajar neurosemantik, kira-kira jalurnya bisa kemana aja ya? Monggo boleh diceritain gitu. Jalurnya ada banyak. Kita trainer itu di Indonesia sekarang ada 20. Tapi yang aktif ngajar itu 20. 18 tepatnya. Satu itu lagi sabbatical. 19 berarti ya. Yang satu udah nggak di Indonesia. Jadi total kita ada 20. Wow. Yang aktif ngajar itu Bu Mariani. Jadi kalau mau belajar sama Bu Mariani, beliau di MetaMind. Jadi kalau yang benar-benar mau fokus ke coaching, belajar sama Bu Mariani. Lalu ada satu namanya Pak Utoro. Itu yang kedua aktif lah. Pak Utoro tapi banyak belajar communication. Ya, jadi dia ngajarin communication essentials. Wahyudi kadang-kadang ngajar sama Bu Mariani. Kalau sendiri dia biasa ngajarnya personal power. Itu salah satu Wahyudi Akbar. Wahyudi Akbar. Kalau saya sering sama Om Pras. Jadi saya sama Om Pras, biasa kita berdua di Inti Makna. Kadang kalau bedanya apa? Bedanya cuma mungkin pengalaman trainer. Bahkan kita encourage yang udah pernah belajar sama saya, belajar sama yang lain. Belajar yang pernah sama lain, mau sama saya silahkan. Dengan begitu kita melengkapi, karena tiap orang pasti beda-beda. Yang aktif 5, lalu belakangan ada Pak Samiton Pangelah. Belum juga lumayan aktif. Samiton Pangelah, Mbak Fibra Bihara. Oh itu tahu tuh. Pernah ngadain NLP Prack sama APG juga. Lalu siapa lagi yang aktif ya? Selebihnya kebanyakan sudah dimasukkan ke dalam perusahaan. Jadi kebanyakan dari trainer itu dia dipakai untuk di perusahaannya mereka masing-masing. Tapi yang aktif di publik itu mungkin ada tuh. Tadi ya disebutin 5-an tadi ya. Nah itu jadi searching aja namanya gitu ya. Kalau tadi ya kalau punya Ko Irfan berarti di Inti Makna. Kemudian Bu Mariani di MetaMind gitu ya. Mas Utoro saya lupa nama perusahaannya, tapi Meta Inovasi. Dan memang dia buka kelas Prack, Master Prack, atau dia banyakkan memang kayak Communication Genius sama APG. Iya. Communication Essential sama APG. Dia kan orang ini ya, experience-nya itu industrial relation, jadi banyak bikin kelas-kelas yang berhubungan sama itu ya. Oke. Jadi kalau mau coaching Bu Mariani lah. Dia expertnya kalau yang mau belajar coaching ya. Jadi dia kalau nggak salah SCMC-nya udah bisa diadain sendiri sekarang atau gimana sih? Kalau nggak salah kemarin tuh. SCMC itu tinggal kita kalau mau sponsor Michael ya tinggal approach Michael aja. Nggak, maksud saya yang di Bu Mariani udah kalau nggak salah. Iya, Bu Mariani itu dia itu sudah jadi meta coach trainer. Jadi kalau mau belajar meta coaching, kalau yang takut bahasa Inggris, nah belajarnya sama Bu Mariani. Jadi dia itu sudah jadi meta coach trainer yang certified. Yang lagi on track saya sama Wahyudi. Jadi kita berdua lagi on track. Itu beda lagi jalur untuk menjadi meta coach trainer sama NSCT beda lagi?
Atau sebenarnya jalurnya itu setelahnya atau enggak sih. Beda gitu gimana tuh? Nah, untuk jadi Meta Coach Trainer syaratnya 2, NST dan PCMC. Oh, jadi tetap harus NSTT-nya dulu, terus kemudian levelnya udah harus PCMC ya, Professional Certified Meta Coach gitu ya. Wah, itu sakti lah pokoknya teman-teman kalau udah level itu sih. Nah, tapi bedanya lagi kalau mau belajar NS secara filosofi, Om Pras, karena dia filosofinya paling bagus kan. Dia juga menggabungkan dengan tasawuf Islam kadang-kadang. Jadi leadership inside out-nya dia kan digabungkan. Itu perlu persiapan mental ya, itu kayak katanya sih begitu ya kalau mental. Iya. Kalau mau belajar, saya ngambilnya rempah-rempahnya aja, yang sisa-sisanya, yang aneh-aneh deh. Jadi Accessing Personal Genius kan yang flagship. Nah, nggak banyak orang tahu ada lanjutannya. Living Genius. Oke. Nah, jadi yang ngajar Living Genius di Indonesia itu cuma saya. Inside Out Wealth yang ngajar di Indonesia cuma saya. Dan masih banyak lagi sebenarnya training neurosemantics yang nggak dipublish. Dalam arti dia sangat luas. Kita itu punya 52 manual. Nah itu sih betul. Di website-nya kan banyak tuh ya. Dan manualnya itu nggak semua orang bisa ngajar. Saya punya license ngajar 11 manual. Wow. Jadi yang aneh-aneh tuh ya karena nggak ada yang ngambil, ya udah daripada nggak dipelajarin kan gue pelajarin deh. Luar biasa. Ya, jadi kayak Living Genius, Business Genius, Selling Genius, Winning the Inner Game, Personal Power, Emotional Mastery, bahkan ada Writing Genius. Ada Parenting, ada sekarang yang paling baru itu yang Learning Genius, Inside Out Wealth, lalu ada tentang ya Living Genius itu sendiri. Jadi ada 52 manual yang ngajar nggak banyak. Nggak banyak ya. Karena biasanya syaratnya adalah pernah ikut baru bisa ngajar. Karena saya sering iseng, suka nggak ada kerjaan, jadi cari Michael ada training apa sih yang aneh-aneh, gue ikut deh. Sebenarnya saya juga kurang kerjaan, tapi ya itu mungkin tadi ya, secara resources berbeda gitu. Jadi ini luar biasa loh, Ko Irfan ini niatnya dahsyat banget. Nah, aku sih menunggu ini nih, Ko Irfan mempelopori penulisan buku-buku neurosemantik di Indonesia ya. Sudah ada kan? Sudah ada loh. Mana? Jangan salah loh. Pau Toro Berpikir Terbalik. Bukan dirimu aku. Oh, yang aku punya. Yang aku punya ini yang lagi ditulis Unleashing Happiness. Nah, order. Cuma ya selesainya kapan nanti deh. Karena semenjak belajar sama Pak writing sama beliau itu, saya sekarang sudah masuk hari ke 560 hari setiap hari nulis. Wah, ya, 530-an berarti sekarang. Tinggal terbit dong ya berarti ya. 10 hari. Kalau e-book yang dari artikel mau udah terbit, udah dipublikasi. Free e-book mau udah ada. Jadi tinggal download aja. Jadi yang lagi nulis benar-benar untuk bukunya ini yang sekarang, jadi lagi nggak nulis artikel, lagi nulis buku. Buku ya. Sangat. Jadi betapa beruntungnya saya sore ini ya, dapat kesempatan langsung gitu kan diiyain, dapat kesempatan 1 jaman kita ngobrol gitu ya. Pasti lebih seru lagi sih kalau nanti Ko Irfan bersedia ya, kita ajakin lagi. Tapi mungkin kita potong di sampai 1 jam ini supaya teman-teman juga nikmatinya enak gitu. Jadi mau tahu soal neurosemantik, mau tahu soal meta coaching ya, tanyalah beliau ini ya. karena ya itulah tadi ya, segala hal yang di sana udah didalemin gitu. Jadi kayaknya right to the source lah di Indonesia. Jadi bisa langsung ke Irfan, monggo disamperin gitu. Nah ini moga-moga habis pandemi kita bisa ini lah ya, bisa ketemu langsung dan looking forward to it. Iya sih, mau berguru nih sama Ko Irfan nih. Sama-sama belajar kita. Baik, kalau gitu mungkin rekamannya kita stop dulu. Thank you Ko Irfan. Selamat sore teman-teman semua.